Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, dan senantiasa berlimpah berkat untuk kita semua. Teristimewa, terima kasih banyak untuk orang tua, para siswi calon SMP Santa Ursula, dan calon peserta didik SMP Santa Ursula Jakarta. Terima kasih sudah berkenan bergabung di dalam pertemuan virtual pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bambang Purwita selaku Kepala SMP Santa Ursula ingin menyampaikan paparan singkat tentang siapa SMP Santa Ursula dan apa yang ada di SMP Santa Ursula Jakarta. SMP Santa Ursula Jakarta berada dalam naungan Yayasan Satya Bakti yang dulu diperkenalkan oleh para suster-suster Ursulin ke Indonesia pada tahun 1859. Jadi keberadaannya sudah sangat lama, sudah sangat tua. Namun dalam era hingga hari ini, SMP Santa Ursula telah mampu memberi warna bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta ini. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, visi sekolah kami adalah komunitas pembelajar yang berkarakter serviam, berwawasan global, dan berbasis teknologi. Bicara tentang berwawasan global dan berbasis teknologi, mungkin next bisa dilihat. Nah, oke, karakter serviam. Berkarakter serviam itu beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa SMP Santa Ursula tidak hanya membekali anak-anak peserta didik dalam segi akademis semata, namun lebih teristimewa dengan nilai-nilai hidup kami. Di dalam anak-anak berproses di SMP Santa Ursula, setiap peserta didik akan dibina sehingga mampu menjadi pribadi yang utuh, berkarakter serviam. Jadi cerdas saja tidaklah cukup di SMP Santa Ursula Jakarta, yakni 6 nilai serviam: cinta dan berbelas kasih, integritas, ketangguhan dan keberanian, totalitas, persatuan, dan pelayanan. Sedangkan nilai core value yang diangkat di tahun ini, pembelajaran ini, tahun ini adalah cinta dan berbelas kasih dan ketangguhan. Bapak dan anak-anak, coba perhatikan di sekeliling kita, betapa anak sekarang mudah puas. Tetapi tadi kita mendengar ada kata-kata tidaklah cukup untuk memulai bila tanpa ketahanan, sesuai dengan arahan dan pesan dari Bunda Angela, pelindung sekolah kami. Sehingga anak-anak diharapkan tetap bertekun sampai akhir, sehingga nanti saatnya tinggal landas dari SMP Santa Ursula mampu terbang tinggi menuju arah mimpinya. Walaupun memang secara akademis anak-anak SMP Santa Ursula, anak-anak kami sungguh luar biasa, punya daya juang dan juga secara akademis luar biasa. Buktinya di tahun ini anak-anak mampu meraih OSN secara nasional, baik dalam bidang matematika, IPA, dan juga literasi numerasi. Next, berikutnya kita lihat dari segi berwawasan global dan berbasis teknologi. SMP Santa Ursula menyediakan beragam fasilitas, antara lain di kelas 7 mendapatkan laptop dan untuk penunjang pembelajaran. Karena sekarang sudah saatnya lagi kita sudah mesti mengikuti tantangan zaman sekarang. Anak-anak dari kelas 7 hingga 9 sudah menerima laptop untuk sarana pembelajarannya. Sehingga ini selaras dengan visi sekolah kami tadi, berwawasan global dan berbasis teknologi. Kita dengar tadi di awal, waktu kita lihat profil sekolah Santa Ursula, berwawasan global antara lain juga sudah berkolaborasi dan anak-anak mampu berpikir kritis
Berbagai pembelajaran di Santa Ursula, baik dari TK sampai SMA, sudah menekankan berkolaborasi antar bidang studi ataupun anak-anak itu sudah memulai di sana. Dan juga di kelas-kelas sudah disediakan smartboard di tiap kelasnya, wifi di semua ruangan. Jadi ini untuk menunjang pembelajaran di era sekarang ini. Harapannya tentunya dari dulu sampai sekarang mesti berubah mengikuti perkembangan zaman. Next. Sekolah Santa Ursula juga bekerja sama dengan Medusa Teknologi akan membangun metaverse Sekolah Santa Ursula dengan harapan membantu siswa untuk semakin berkreasi dan mengikuti perkembangan teknologi di era dunia virtual reality sekarang ini. Ini juga menuntut kita para guru juga bagaimana mendesain pembelajarannya sehingga menarik dan akhirnya anak menjadi sukacita. Konsep saya adalah satu, anak diberi kesempatan enggak? Anak diberi kepercayaan enggak? Kalau dari situ dimungkinkan, maka anak-anak mampu bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dan menjadikan anak-anak kita menjadi lebih kreatif. Ini semua difasilitasi oleh yayasan kami yang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya anak-anak mampu bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian harinya. Lanjut, kita lihat. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Sekolah kami, daya tampung sekolah kami untuk tahun ajaran ini adalah 5 kelas, yaitu 80 siswi. 80 siswi tentunya perempuan semua ya, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa ini menjadi keprihatinan waktu itu dari Bunda Angela untuk kaum muda perempuan sehingga mempunyai daya juang dan mempunyai kontribusi yang terbaik untuk orang-orang sekitar dan sesamanya. Sebagai apresiasi, mungkin bisa lanjut di next berikutnya. Oke, ini jenis kegiatan ekstrakurikuler kami. Ekstrakurikuler kami cukup beragam, Ibu Bapak dan anak-anak terkasih. Tadi berwawasan global, di situ ada 5 bahasa, sehingga anak-anak mampu melihat dunia luar sana. Dan juga ekstrakurikuler kami yang beragam ini, semua yang mengajarkan bidang kegiatan ekstrakurikuler kami ini adalah orang yang profesional di bidangnya. Jadi bukan guru-guru kami. Guru-guru kami hanya mendampingi mereka untuk bertumbuh dan menjadi idola kami di sekolah kami adalah marching brass. Marching brass ini adalah menjadi trademark sekolah kami dan mampu menjadi juara nasional yang waktu itu diperkenankan oleh Bapak Jokowi untuk tampil di upacara 17 Agustus. Ibu Bapak dan anak yang terkasih, selain itu kita juga mempunyai perpustakaan yang mumpuni. Perpustakaan kami sudah e-library, artinya anak-anak sudah mampu bisa pinjam dari rumah secara virtual, bahkan orang tua bisa ambil bagian termasuk anggotanya, jadi bisa mendaftarkan di sini. Jadi di perpustakaan kami juga merupakan perpustakaan terbaik di DKI dengan 4 lantai dan masing-masing mempunyai kebutuhan untuk anak-anak sehingga mampu bertumbuh dan berkembang. Tadi yang saya sampaikan akhirnya menjadi berbuah yang menjadi luar biasa. Terakhir, kita juga Ibu Bapak yang terkasih, ini info penting, SMP Santa Ursula memberikan apresiasi bebas tes pelajaran kepada calon peserta didik dari SD Santa Ursula sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun juga SMP Santa Ursula memberikan apresiasi bebas tes pelajaran kepada calon peserta didik selain dari SD Santa Ursula tentunya yang meraih peringkat 1 nilai akademis di kelas 5 sekolah asal pendaftar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Hal ini kita batasi 10 pendaftar dan akan diseleksi oleh tim PPDB SMP Santa Ursula.
Akhirnya Ibu Bapak yang terkasih dan anak-anak, mari kita bersatu menjadi bagian dari keluarga besar SMP Santa Ursula dengan mendaftarkan sekolah di SMP Santa Ursula Jakarta. Semoga anak-anak Santa Ursula nantinya mampu bertumbuh, berproses, dan menjadikan pribadi yang luar biasa. Nanti kita akan mendengar dari anak-anak yang kali ini bersekolah di SMP Santa Ursula dan juga para alumni serta para orang tua yang merasakan pendidikan di SMP Santa Ursula. Nanti kita simak bersama, kita dengar bagaimana mereka yang mengalami pendidikan di SMP Santa Ursula. Selamat bergabung di SMP Santa Ursula Jakarta, tumbuh berkembang dengan guru-guru yang luar biasa, penuh perhatian dengan nilai kasih yang mengakibatkan anak-anak tumbuh, berkembang seperti saya ungkapkan tadi dengan nilai-nilai hidup yang bermanfaat bagi sesama. Karena dari situ dengan hidup yang bermakna bagi sesama, hidup kita menjadi bermakna dan akhirnya berbuah dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita semua dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan tentunya salam Serviam. Terima kasih. Pelajaran di sekolah ini bermula saat kedatangan para suster dari Eropa yang bersedia melayani di Batavia. Mereka membuka asrama dan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu di daerah Weltevreden atau yang sekarang kita kenal dengan Jalan Pos. Usaha yang para suster lakukan berdasarkan cinta dan belas kasih membuahkan hasil yang baik. Jumlah peserta didik semakin bertambah hingga pada tanggal 28 Juli 1947 didirikanlah Sekolah Santa Ursula Jakarta. Dalam perkembangannya, SMP Santa Ursula Jakarta telah mengantongi sejumlah prestasi yang membanggakan. Salah satu contohnya, dilansir dari kemendikbud.go.id, SMP Santa Ursula termasuk dalam salah satu sekolah dengan nilai indeks integritas ujian nasional yang konsisten selama 6 tahun, yaitu dengan skor 95,37. Siswa SMP Santa Ursula tentunya dapat meraih prestasi ini karena pembelajaran di SMP Santa Ursula tidak hanya berfokus pada akademis. Tapi, siswa juga diajarkan bagaimana cara mengaplikasikan karakter Serviam dalam kehidupan sehari-hari, up to date dengan semua perkembangan teknologi yang ada, serta berwawasan global. Pusat SMP Santa Ursula Jakarta adalah mereka yang dapat menggabungkan antara kebudayaan dan iman, mereka yang selalu turut ambil andil dalam pembangunan masyarakat yang adil dan manusiawi, juga mereka yang selalu memiliki wawasan yang luas akan perkembangan teknologi dan didasari oleh karakter Serviam yang didapat selama mengenyam pendidikan di SMP Santa Ursula Jakarta. Di Sekolah Santa Ursula Jakarta, ada 6 karakter Serviam yang diajarkan dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari para siswi, yaitu cinta dan belas kasih, integritas, keberanian dan ketangguhan, persatuan, totalitas, dan juga pelayanan. Nah, nilai-nilai Serviam itulah yang menjadi pedoman bagi para siswi untuk berperilaku sekaligus menjadi bekal untuk berjuang di masa yang akan datang. Saya sudah 2 tahun di SMP Santa Ursula dan menurut saya Sekolah Santa Ursula tidak hanya mengajarkan kita mengenai nilai-nilai Serviam, tetapi kita juga diajarkan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya cinta dan belas kasih, persatuan dan kesatuan, dan nilai-nilai lainnya. Saat pandemi, SMP Santa Ursula Jakarta melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang efektif. Kami juga melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan metode hybrid learning di mana 50% siswi belajar di sekolah dan 50% sisanya belajar dari rumah. Dengan adanya smartboard dan moving camera, siswi yang belajar dari rumah tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di era new normal ini, protokol kesehatan juga tetap berlaku di lingkungan sekolah dengan disediakannya tempat cuci tangan, alat ukur suhu, dan barcode scan Peduli Lindungi. Selain itu, masker juga harus selalu terpasang kecuali saat makan dengan jarak antar siswi 2 meter.
Bagi saya, pembelajaran offline dan online di SMP Santa Ursula Jakarta sama-sama menarik. Terutama pembelajaran offline karena saya dapat bertemu guru dan teman-teman. Saya juga dapat memahami setiap materi yang diajarkan oleh para guru kami karena para guru kami menjelaskan dengan sangat detail sampai kami semua paham dengan konsepnya. Protokol kesehatan di SMP Santa Ursula Jakarta juga sangat baik. Kami disediakan masker, hand sanitizer, scan QR barcode peduli lindungi, tempat cuci tangan di berbagai tempat, dan juga alat ukur suhu. Sebelum istirahat, kami juga selalu diingatkan untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Di Sekolah Santa Ursula tersedia banyaknya fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti ruangan teater, lapangan basket dan voli, lab fisika, dan lab biologi. Kemudian ada fasilitas lainnya seperti toilet dan kantin. 你好，我叫闹法，我是 SMP Santa Ursula Jakarta 的学生，很高兴见到你。안녕하세요. 저는 노파입니다. 저는 SMP Santa Ursula Jakarta 학생입니다. 반갑습니다. Apakah ada dari antara Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tahu arti dari kata-kata tadi? Di SMP Santa Ursula, teman-teman semua dapat mempelajari bahasa-bahasa asing tersebut lewat kegiatan ekstrakurikuler. Selain berbagai macam bahasa, ada banyak pilihan ekstrakurikuler lainnya di SMP Santa Ursula Jakarta. Contohnya ada jurnalistik, paduan suara, science club, dan masih banyak lagi. Tetapi, ada dua macam ekskur yang menjadi ciri khas SMP Santa Ursula yang tidak dapat ditemukan di SMP-SMP lainnya. Ya, ini adalah penampilan dari Putri Santa Ursula Marching Brass yang adalah dari organisasi marching band yang terdiri dari siswi SMP dan juga SMA Santa Ursula Jakarta. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti Ekskul MB karena anggota-anggotanya sangat menyenangkan. Jadi saya mendapat teman baru dari kelas 7, kelas 8, dan SMA. Lalu saya juga belajar alat musik baru yaitu tenor. Saya dapat pengalaman baru, saya dapat perform saat upacara 17 Agustus. Dan saya juga lebih mandiri dan lebih disiplin dan saya dapat mengatur waktu lebih baik. Selama ikut orgas, soalnya itu aku baru pertama kali ikut offline. Nah, perbedaannya itu banyak. Salah satunya itu hasil permainannya lebih bagus dibandingin kalau online. Terus proses latihannya juga terasa lebih seru. Di SMP Santa Ursula Jakarta juga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman semua yang suka berorganisasi. Karena ada beberapa organisasi yang dapat membantu teman-teman untuk mengembangkan skill leadership dan juga menambah pengalaman dalam bekerja sama. Organisasi utama adalah OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah yang sekarang tugasnya sedang dijalankan oleh OSIS 2022-2023. Kemudian di bawah OSIS terdapat berbagai macam organisasi lainnya seperti Creatable yang berfokus pada content creating, Fiorir yang berfokus pada mental health dan perkembangan diri, dan Sanuzain atau Sanur Online Magazine yang mengeluarkan majalah digital setiap bulannya. Kemudian terdapat juga organisasi di bawah ekskur seperti MB atau Marching Brass yang berisi siswi dari jenjang SMP sampai jenjang SMA, serta Sanurian Voices dalam ekskur paduan suara buat teman-teman yang memiliki minat dalam nyanyi. Untuk membuat pembelajaran jadi jauh lebih menarik lagi dan juga sebagai perwujudan visi dari sekolah kita yaitu berbasis teknologi, Sekolah Santa Ursula sudah bekerja sama dengan Medusa Teknologi untuk mengembangkan sebuah metaverse sehingga para siswi dapat mengeksplor dan bekerja lebih kreatif lagi bersama teknologi baru tanpa menghilangkan core values yang sudah diajarkan. Join us and grow as a Sanurian. Halo Bapak Ibu serta teman-teman semua, masih pada semangat gak nih? Masih semangat lah ya. Kalian penasaran gak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman masuk SMP Santa Ursula itu gimana ya? Nah, kita udah mempersiapkan beberapa tamu spesial yang dapat memberi jawaban atas hal itu. Waduh, seru banget ya. Tapi saking semangatnya kita lupa perkenalan. Nah kan kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu
Halo semua Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Marcella Marasukanto yang bisa dipanggil dengan Sela. Nah, aku akan menemani kalian semua sepanjang sesi interview ini. Seperti yang kalian ketahui, aku nggak sendirian dong. Nah, aku ditemani oleh teman aku yang keren juga. Boleh dong kenalan? Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadine Anjini Nurawan, biasa dipanggil Nadine. Dan hari ini kami akan menemani kalian semua. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai yuk. Kira-kira mau mulai dari orang tua atau murid dulu nih Kak? Mulai dari orang tua dulu kali ya? Boleh. Sudah tergabung di Zoom ini perwakilan orang tua murid SMP Santa Ursula Jakarta. Oke, yuk kita panggil aja. Halo Ibu Beatrix dan Ibu Iren. Halo Sela, Nadine. Halo teman-teman dan orang tua sekalian. Sebelumnya apa kabar nih Ibu Beatrix dan Bu Iren? Baik, thank you. Terima kasih. Oke, kami harap Ibu Beatrix dan Bu Iren sehat selalu ya. Nah, sekarang izinkan kami untuk mulai saja ke interviewnya. Bapak Ibu pasti juga sudah tidak sabar kan untuk mendengar cerita-cerita dari kedua orang tua siswi SMP Santa Ursula Jakarta yang keren ini. Nah, yang pertama mungkin boleh dong sharing pengalaman dan reaksi saat mengetahui putri-putrinya telah masuk ke SMP Santa Ursula Jakarta. Nah, mulai dari Ibu Beatrix dulu kali ya. Boleh. Jadi Karen itu anakku berasal dari SD Ursulin lain. Dia sendiri yang minta untuk melanjutkan di Santa Ursula SMP-nya. Dia bilang teman-teman yang pinter dan baik-baik semua pada pindah ke sana, mah, gitu. Dan kebenaran sepupunya juga sudah bersekolah di sana, jadi dia pengen banget untuk lanjut ke situ. Saat pengumuman penerimaan, ternyata dia diterimanya sebagai cadangan. Wah, campur aduk perasaannya waktu itu. Lega karena ada chance, tapi juga aduh kalau sampai nggak dapet kasihan amat ya ini anak tuh. Tapi untungnya dia nggak menyerah. Tiap hari setelah pengumuman dia minta mampir ke sana pulang sekolah untuk sekedar bertanya atau cari kepala sekolah atau guru-guru. Pengen kasih tahu katanya. Dia benar-benar pengen lanjut di sana. Jadi tiap pulang sekolah kita mampir. Memang kepala sekolah nggak bisa ditemui ya saat itu, cuman dia berhasil menitipkan surat untuk ke TU. Syukur-syukur ternyata dipanggil dan diterima. Memang SMP Santa Ursula masih sekolah favorit ya. Jadi yang daftar banyak, nggak mudah diterima untuk masuk di sana. Tapi kita happy banget lah waktu itu. Anak kami bisa bergabung dalam SMP Santa Ursula. Waduh, keren. Nah, sekarang gimana kalau cerita dari Bu Iren? Pastinya seru ya, apalagi Bu Iren ini memiliki 2 putri yang bersekolah di SMP Santa Ursula. Sebagai informasinya, Bapak Ibu, putri pertama Ibu Iren melanjutkan studi di Belanda dengan jurusan teknik kimia. Nah, sekarang kami persilakan untuk Ibu Iren menceritakan pengalaman-pengalaman dan reaksinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Bambang dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Dan memang seperti yang tadi Sela bilang, putri pertama saya kebetulan tahun ini sudah lulus dari 3 tahun pendidikan di Groningen, Belanda. Dan kemudian adiknya sekarang masih di kelas 9. Nah, memang mereka ini tumbuh dari kecil sampai besar di Ursula ya. Dari TK, SD, SMP, dan sampai SMA. Nah, memang dari situ saya sudah mendapat manfaat yang sangat luar biasa untuk anak-anak saya. Sehingga ketika mereka diterima di SMP itu ya suatu kebanggaan. Begitu ya, karena mereka memang dari SD-nya kebetulan dari Ursula gitu ya. Itu betul, saya setuju dengan Bu Beatrix tadi, susah juga masuk di Ursula. Nggak harus, tidak merupakan suatu jaminan bahwa ketika SD-nya sudah Ursula, akan SMP-nya pasti diterima. Screeningnya juga sangat bagus gitu. Jadi ketika diterima itu udah good ranking ya buat mereka. Itu yang bisa disampaikan. Oke, wah, kedua cerita ini, 2 pengalamannya itu sangat keren ya. Tapi kalau tadi kita udah bahas mendengarkan sharing pengalaman, nah sekarang kita mau tahu nih, apakah menurut Ibu Beatrix dan Bu Iren metode pembelajaran di SMP Santa Ursula Jakarta sudah cukup efektif
untuk mengembangkan bidang akademik siswa era ini, terutama di saat pandemi seperti ini. Nah, mungkin kalau saat ini kita mulai dari Bu Iren terlebih dahulu ya, lalu dilanjutkan ke Bu Beatrix. Silakan Bu Iren. Oke, saya sih melihat Ursula udah 163 tahun. Berarti ini jenjang waktu yang amat sangat panjang ya. Jadi dengan gelombang pasang surutnya pendidikan ini sudah boleh dibilang mumpuni di situ. Dan yang fantastik buat saya ketika mulai pandemi itu dibagikan laptop. Pak Bambang berinisiasi dengan hal itu gitu sehingga tepat waktu banget, kebetulan online kan. Nah, jadi semua prasarana dan sarana itu sudah disiapkan oleh Ursula. Dan saya melihat Bapak Ibu guru berjuang, datang ke Ursula pagi-pagi sekali, ada yang jam 4 pagi. Ini suatu dedikasi yang amat sangat baik ya, total loyalitas ke Ursula untuk benar-benar mendidik anak-anak kami. Sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua gitu ya. Dan kalau dari segi pendidikan, menurut saya memang sudah ada track record yang bagus. Saya meyakini tidak ada 100% sistem yang amat sangat sempurna. Pasti di Ursula pun juga ada kelemahannya. Tapi saya melihat keunggulannya lebih banyak dibanding kelemahannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dengan Bu Beatrix. Boleh Bu Beatrix, silakan. Ya, saya setuju dengan Bu Iren ya. Memang sekolah ini cukup tanggap ya dalam segala situasi, walaupun situasi yang sangat menantang seperti pandemi ini, segala keputusannya itu cukup cepat. Walaupun sekolah jadul sudah berumur 160 tahunan ya, tapi yang namanya teknologi itu nggak ketinggalan mereka. Jadi saya lihat kelas itu cepat sekali, termasuk sekolah-sekolah yang awal deh membeli smartboard di setiap kelas-kelasnya. Smartboard itu semacam monitor besar touchscreen yang berfungsi seperti layar komputer sekaligus whiteboard dan TV screen ya. Jadi anak-anak itu bisa melihat suasana kelas dan guru menjelaskan itu dengan lebih baik. Juga ada moving camera ya. Jadi guru-guru menjelaskan ke sana kemari itu mereka terlihat gitu, fokus gitu di screen mereka masing-masing. Lalu pelatihan guru ya tentang apps-apps yang mendukung untuk online juga bagus ya. Guru-guru Ursula kan banyak yang sudah senior ya, tapi mereka walaupun banyak yang masih tua, sudah senior dan yang muda-muda pun bisa mengoperasikan aneka gadget seperti Google Meet, YouTube, dan apps-apps pendukung lain untuk online dengan baik. Lalu yang saya perlu tambahkan saat offline berjalan ini, Ursula itu sangat berhati-hati banget ya. Protokol kesehatannya tuh benar-benar dijalankan. Jadi bisa tertib gitu berjalannya sekolah itu. Jadi orang tua itu melepas anaknya dengan lebih tenang lah. Kalau ada anak yang sakit, anak-anak juga bisa tetap mengikuti pelajaran nih, karena guru mengupload semua pelajarannya di Google Classroom. Dan tugas-tugas tetap anak-anak harus jalankan walaupun dia mengikutinya secara online lagi sakit atau gimana gitu, dia tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Dan sekolah itu cukup pengertian nih, memberi kemudahan untuk yang sakit. Jadi ulangan susulan itu gampang diberikan juga untuk anak-anak yang belum mengerti nih ketinggalan, mereka bisa bertanya dengan guru-gurunya. Jadi saya merasa sekolah sudah cukup efektif untuk sisi akademis ya dalam keadaan pandemi sekalipun. Thank you. Oke, nah karena tadi kita udah membahas tentang bidang akademik, sekarang menurut Bu Iren dan Bu Beatrix, apakah menurut Ibu SMP Santa Ursula sudah dapat mengasah sisi non-akademik dengan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain? Dan apakah pengajaran tentang karakter yang bersirikan Serviam telah terlihat dalam kehidupan anak sehari-hari? Mungkin untuk ini bisa dimulai dari Bu Iren terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Bu Beatrix ya. Silakan Bu Iren. Ya, oke, makasih. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak dididik secara full akademik saja,
tapi non akademiknya juga diasah karena itu tujuan hidupnya. Nanti anak-anak itu nggak cuma akademik kan, tapi pengalaman hidup itu yang lebih penting. Dan tadi seperti sudah dipaparkan di depan bahwa ada sejumlah ekskul yang bisa diambil ya, gitu. Itu menarik sekali. Dan kebetulan anak-anak saya lebih condong ke seni gitu ya, untuk yang non akademisnya, terutama ke musik gitu ya, dan itu terfasilitasi dengan baik gitu dari mereka di sejak dini sampai di SMP ini. Mereka benar-benar mendapat fasilitas itu gitu. Jadi jangan takut istilahnya yang non akademis ini terlupakan atau tidak terakomodir dengan baik di Ursula. Oke, kalau dari saya ya memang selain banyak ekskul-ekskul yang ditawarkan, tapi juga nggak pernah dijalankan dengan sembarangan nih. Saya lihat nih. Kalau anak saya ini kelas 7 dan 8 dia mengambil ekskul paduan suara dan fashion design. Ya saya lihat ya namanya padus itu bukan hanya sekadar padus nyanyi-nyanyi semata ikutin nada yang ada itu. Tapi kok fun banget ya nih sampai sekarang kelas 9 pun dia juga nggak mau berhenti dari padus. Yang meminta dia untuk mengubah satu lagu menjadi lagu yang lain atau mencoba menyanyikannya dengan instrumen-instrumen yang unik-unik yang ada di rumah misalnya gitu. Jadi seru lah itu ekskulnya. Terus satu hal lagi, di sekolah ini juga banyak acara-acara kegiatan non akademis ya. Yang saya ingat itu ada karpas, pesta rakyat, kelas meeting, Hari Santa Angela, acara Natal, nggak tahu yang lain-lain lagi banyak banget kayaknya. Dimana anak-anak itu bisa terlibat, aktif mengambil bagian untuk acara-acara ya seperti yang mungkin Nadine dan Sela lakukan nih sekarang nih, dan timnya nih teman-teman yang lain nih dilibatkan langsung dan kerjanya ini nggak sembarangan. Saya tahu mereka ini sampai lembur-lembur ya kemarin ya persiapan acara ini ya. Jadi memang anak-anak dilibatkan di segala macam kegiatan yang ada gitu. Jadi mereka terasah sih kemampuan untuk berbicara di depan umum, untuk berorganisasi dan untuk mengatur acara itu mereka cukup terasah gitu. Oke, kita lanjut yaitu menurut Ibu perubahan positif apa yang dapat dilihat dari putri-putrinya setelah memasuki sekolah Santa Ursula? Mungkin Ibu Beatrix bisa men-sharingkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Ibu Irene. Silakan Bu Beatrix. Kalau yang saya lihat dari anak saya ya, yang menonjol itu kelihatan time management sama leadership-nya. Tugas sekolah itu banyak banget di Ursula itu tumpang tindih ya. Yang namanya ulangan, PR, project itu saya kalau ngeliatin tugasnya kayaknya nggak habis-habis dan ini gimana cara nyelesainnya ya. Tapi kok semuanya selesai-selesai aja dengan baik tuh gitu. Jadi memang mereka dipaksa untuk belajar mengatur, membagi waktu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi semua ulangan, PR, tugas itu dicicil. Nah itu suatu hal yang baik ya. Juga untuk leadership-nya ya, mereka banyak sekali kegiatan untuk bekerja kelompok. Nah di situ mereka bergantian harus belajar memimpin dan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Pengalaman yang baik sih di Ursula ini. Boleh dilanjut dengan Biren, silakan Biren. Kalau saya mungkin testimoninya mungkin anak pertama saya dulu karena dia yang berjenjang yang lebih tinggi ya. Kalau tadi saya memang setuju dengan Pak Bambang adalah bertekun sampai akhir. Itu yang saya lihat di anak saya yang pertama, bahwa dia itu memang bisa punya mental yang baik. Memang belum sempurna karena perjalanan hidup masih panjang ya, tapi setidak-tidaknya kalau saya melihat mungkin track record saya lebih ke anak khusus saya yang pertama dulu ya. Tadi saya setuju dengan Pak Bambang untuk bertekun sampai akhir. Nah itu mungkin saya melihat perjalanan anak saya itu memang dia tuh benar-benar bisa punya mental yang kuat di sana. Ketika sudah berada di negara orang itu kita tidak tahu karena di sini kita
penuh perlindungan orang tua ya. Tapi ketika anak itu sudah di negara orang lain, itu sudah lain cerita gitu ya. Tapi mental dia untuk mengerti do and don't-nya itu sangat baik ya. Meskipun tidak sempurna, saya ulangin tidak ada yang sempurna. Tapi setidak-tidaknya saya melihat dia tumbuh dan berkembang, itu mempunyai nilai-nilai Serviam yang amat sangat baik begitu. Dan saya juga berharap adiknya pun akan demikian seperti itu gitu. Tapi nilai-nilai itu sudah benar-benar tertanam dari anak kecil gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat positif dan saya sebagai orang tua merasa bersyukur, saya menempatkan anak saya di sekolah yang benar dengan pengajaran hidup yang baik. Seperti itu. Nah, yang terakhir, bolehkah kami meminta kesan-kesan Ibu Beatrix dan Ibu Iren dalam menyekolahkan putri-putrinya di SMP Santa Ursula Jakarta? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Iren terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Ibu Beatrix. Silakan, Ibu Iren. Iya, oke. Memang sekolah di Ursula tidak gampang ya dan tidak mudah. Tadi yang seperti Bu Beatrix juga sudah bilang, anak itu bisa berjumpalitan ya, bisa nggak tidur gitu ya. Tapi saya ngelihat mereka enjoy. Kalimat itu yang utama buat saya ya. Jadi selama mereka melakukan pekerjaan itu dengan tidak ngomel-ngomel gitu di belakang gitu ya. Bahkan ada yang kita mungkin sebagai orang tua sekolah Santa Ursula udah tahu anak-anak tuh suka banget di Ursula. Kalau nggak disuruh pulang, mereka nggak pulang. Kayaknya mendingan nginep di sekolah. It's enjoy itu mereka berada di sekolah, dan tentunya di sekolah kan juga banyak kegiatan yang amat sangat positif ya. Yang saya tahu waktu itu anak saya juga ada misalnya Levin gitu. Itu tuh benar-benar membekas, di mana mereka tidak cuma melihat dari segi akademis tapi non akademis kehidupan di desa itu seperti apa begitu ya. Dan dengan keterampilan kalian pun dalam mengolah program ini pun itu benar-benar di luar batas. Itu yang saya tahu, karena guru-guru itu benar-benar menanamkan anak-anak, kenapa sih kalau bisa lebih kenapa enggak gitu. Itu yang saya ngelihat juga di kalian, dan saya bangga juga di hari ini kalian benar-benar bisa outstanding sekali ya membawakan acara ini gitu. Nah, itulah contoh anak Ursula seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau dari saya ya sudah terkenal ya, sekolah di Santa Ursula berat pastinya ya. Nggak ada tuh namanya diskon libur, izin nggak masuk, bahkan kadang-kadang ya di saat banjir atau demo pun kita deg-degan ya, gimana nih kalau ada kejadian nih anak-anak harus masuk gitu. Juga sampai hal-hal kecil ya, pihak sekolah sangat perhatikan tuh, seragam itu harus rapi, lurus, putih, bersih gitu ya. Rambut harus klimis, diikat rapi gitu. Anak saya itu kebetulan rambutnya makin lama makin coklat nih, karena dia senang sekali olahraga nih, kejemur. Itu pun dimasalahin karena dikira dicat nih. Tapi ya saya pikir kedisiplinan itu memang harus dijalankan setiap hari tanpa tawar-menawar, sehingga menjadi suatu pembiasaan gitu. Jadi terima kasih untuk guru-guru sekalian dengan segala kedetailannya dan kesediaannya untuk menetap itu ya, untuk memperhatikan hal-hal kecil sekecil apapun, sehingga anak-anak juga kedisiplinannya bisa berjalan ya dengan baik. Saya sih sangat senang dan bangga anak saya bisa jadi bagian dari Putri SMP Santa Ursula ya. Teman-teman tuh kalau nanya sekolahnya di mana anakmu, saya bilang di Sanur. Pasti responnya ya nggak ada yang lain, pasti wah sekolah bagus itu gitu, pasti gitu. Saya yakin ini karena lulusan Santa Ursula itu udah memberi kontribusi yang baik di lingkungannya ya, makanya orang-orang itu kenal dan mereka bisa memberi respon yang seperti itu ya, sangat positif gitu. Saya cukup tenang nih menyediakan anak saya dengan pendidikan yang terbaik, dan saya yakin ya nggak cuman ilmu, kematangan karakter, tapi satu lagi sisterhood-nya itu yang akan menjadi modal untuk kehidupan dewasa mereka nantinya. Wah, terima kasih banyak Bu Iren dan Bu Beatrix yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Luar biasa sekali ya.
Boleh dong minta reactionnya Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kayak gitu, kita lanjut aja ke interview untuk murid ya. Terima kasih Bu Beatrix dan terima kasih juga untuk Bu Iren. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Wah, makasih banyak Kak Cela. Nah, sekarang yuk kita panggil murid perwakilan SMP Santo Ursula Jakarta yang akan siap sedia menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita siapkan. Di sini ada Kak Valerin dari kelas 9. Hai Kak Valerin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valerin dari kelas 92 nomor 34. Halo Kak, jadi hari ini kami akan menginterview Kakak tentang nilai-nilai Serpiam. Kita mulai aja ya. Dari pertanyaan pertama. Nah, menurut Kak pribadi, nilai Serpiam itu penting gak sih buat kehidupan kita sehari-hari? Menurut aku sih nilai Serpiam itu tentunya sangat penting ya buat kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita tuh nggak ada penerapan nilai Serpiam dalam kehidupan kita, pribadi sama sikapnya itu menjadi lebih buruk dan kita itu nggak akan bisa mencapai hal-hal yang positif ataupun kebaikan tanpa nilai Serpiam. Wah, keren banget Kak jawabannya. Oke, nah selanjutnya kalau menurut Kakak nih, nilai Serpiam itu kan penting ya menurut Kakak. Apa sih nilai Serpiam yang menurut Kakak paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku, nilai Serpiam yang paling penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari itu adalah integritas. Karena sepintar-pintarnya manusia itu kalau misalnya nggak punya integritas, menurut aku itu sama dengan nol. Dan kemudian itu kita pastinya bisa menerapkan nilai Serpiam lainnya dengan lebih mudah kalau ada integritas. Dan tentunya itu kita jadi bisa menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang disiplin, sopan, tetapi juga memiliki kerendahan hati dan semangat pelayanan. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, dari ke-6 nilai Serpiam, nilai mana sih yang paling sering Kakak terapkan dalam kehidupan nyata? Kalau menurut aku, nilai Serpiam yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sendiri ya, secara pribadi itu sih totalitas. Tapi tentunya orang lain itu pastinya nilai Serpiam yang paling sering diterapkan itu berbeda sih ya. Dan menurut aku totalitas itu jadinya melakukan segala hal yang kebanyakan dilakukan secara semaksimal mungkin dan dengan proses atau perencanaan yang lengkap sehingga hasilnya itu nanti bisa memuaskan dan juga sesuai ekspektasi. Oh, keren banget ya. Selanjutnya aku mau tanya nih, biasanya kan literasi mengenai nilai atau karakter Serpiam sering banget diberikan kepada siswi SMP Santo Ursula Jakarta. Nah, menurut Kakak, apakah Kakak merasakan adanya perubahan positif dalam diri ketika melakukan pembelajaran mengenai nilai-nilai Serpiam? Menurut aku pastinya sih ada perubahan positif dalam diri melalui pembelajaran nilai Serpiam, terutama memang literasinya. Dan kita itu jadi bisa melakukan refleksi diri dengan lebih dan jadi lebih disiplin dan juga lebih berani dalam melakukan hal-hal untuk mencapai kebaikan. Sehingga hal tersebut itu bisa juga menjadi suatu bekal untuk masa depan kita sendiri. Nah, selain itu kita juga jadi bisa berpikir lebih panjang tentang diri kita sendiri untuk kebaikan orang lain. Dan itu tuh misalnya kayak kita sebaiknya itu seperti apa dalam kegiatan ini, terus lebih baik kalau misalnya kita bagaimana terhadap situasi seperti apa, dan lain sebagainya. Wow, keren banget ya jawabannya. Dan sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir. Nah, aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak, apakah orang lain di luar SMP Santo Ursula Jakarta harus menerapkan nilai-nilai Serpiam dalam hidup mereka nih? Pastinya sih lebih baik untuk menerapkan nilai Serpiam dalam kehidupan mereka juga sih. Kalau tidak menerapkan nilai Serpiam, masyarakat kita ini bakal yang menjadi rugi sendiri. Dan jadinya banyak yang negatif, pesimis, dan hal lainnya. Terima kasih. Oke Kak, makasih ya jawabannya. Nah, setelah semua pertanyaan dijawab, berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai atau karakter Serpiam yang diajarkan oleh SMP Santo Ursula Jakarta mampu memberi perkembangan positif bagi pribadi, serta dapat juga memberikan nilai-nilai yang baik bagi kehidupan. Dan tentunya nilai ini berguna banget buat kamu yang ingin bergabung di komunitas kami. Terima kasih kepada Kak Valerin atas waktunya dalam menjawab pertanyaan kita.
Terima kasih. Wah, seru banget ya bisa mendengar jawaban-jawaban dan pengalaman para orang tua serta murid SMP Santa Ursula Jakarta. Sayangnya kita ada di penghujung interview nih. Ya, padahal mau seru-seruan banget nih dengan pesan-pesan para murid dan orang tua. Kita mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Beatrix, Ibu Iren, dan Kak Valerin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah kami share. Nah, aku Sela dan aku Nadine pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Beatrix, Ibu Iren, Valerin, dan Sela serta Nadine sebagai interviewer. Nah, sekarang kita akan beralih nih ke testimoni dari para alumni SMP Santa Ursula berupa video. Nama saya Tantri Murdopo, saya adalah alumni dari SMP Santa Ursula. Sebetulnya sih kalau ditanya, masa saya di Ursula adalah dari sejak TK. Jadi panjang sekali sampai SMP Santa Ursula. Tapi momen paling berkesan memang di SMP Santa Ursula karena saya menemukan teman-teman saya ketika mulai peralihan dari SD yang campur ke SMP yang semuanya adalah perempuan. Dan disitulah saya mulai kemudian merasakan dunia sesungguhnya. Kenapa? Karena disiplinnya dari sekolah SMP Santa Ursula, kemudian juga bagaimana interaksi dengan sesama teman yang sepertinya tanpa gap gitu. Jadi kita merasa bahwa persaingannya sangat sehat. Dan kalaupun kemudian kita berteman itu memang based on pertemanan yang sesungguhnya tanpa melihat juga teman-teman dan sebagainya. Jadi saya merasa bahwa teman saya ada sampai sekarang adalah mereka yang memang sejak dari SMP bersama dengan saya. Nah, saat ini saya adalah orang tua murid dari seorang putri yang cantik. Juga saya masukkan ke Ini merasa dengan segala perkembangan zaman saat ini, saya perlu sekolah yang punya visi dan misi yang sama dengan yang kita ajarkan dulu. Dan itu yang saya masih rasakan di Santa Ursula. Jadi saya betul-betul memberikan penghargaan yang luar biasa kepada para suster di yayasan maupun juga bapak ibu guru yang sudah sangat bekerja keras untuk menjaga visi dan misi Santa Ursula masih sama dari saya sekolah dulu sampai sekarang ketika saya menempatkan anak saya. Meskipun sekarang juga fasilitasnya sudah sangat mumpuni gitu ya, jadi sangat kekinian juga. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dan melihat situasi terkini di SMP Santa Ursula bagaimana sudah masuk ke metaverse, bahkan SMP Santa Ursula sudah mulai mengawali dengan teknologi lebih awal daripada sekolah-sekolah ataupun juga SD dan SMP, dan artinya bahwa sebelum pandemi pun sudah dengan komputer di setiap kelas dan ada juga electronic board. Jadi intinya saya merasa bahwa dengan sekolah yang mengikuti era kekinian tapi juga masih punya rasa visi dan misi dan juga tradisi yang sama seperti yang saya harapkan. Karena saya yakin anak-anak itu butuh juga core atau akar yang kuat walaupun juga mengikuti perjalanan. Jadi harapannya nanti anak saya ketika bersekolah di SMP Santa Ursula, harapannya bisa terus sampai SMA nanti adalah anak-anak yang punya pemikiran global tapi jiwa mereka adalah jiwa yang tahu bagaimana mereka harus hidup di dunia bersama dengan sekitarnya. Jadi terima kasih banyak, semoga sukses terus untuk SMP Santa Ursula. Selamat pagi, suster, bapak ibu guru, orang tua murid, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Bernika Yustisyana Narang. Saya alumni SMP Santa Ursula tahun 2001. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia dan di Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Bambang. Kemarin saya diminta untuk ceritain dong tentang testimoni apa sih selama menjadi alumni Santa Ursula. Saya langsung jawab, iya Pak, saya siap. Kenapa? Karena banyak sekali cerita dari SMP Santa Ursula, banyak sekali cerita selama saya bersekolah 21 tahun yang lalu. Sekarang kalau saya masuk sekolah Santa Ursula rasanya masih sama seperti dulu. Bayangkan bahwa betapa kuatnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh bapak ibu guru kepada murid-murid itu. Dari segi kedisiplinan, saya masih takut telat kalau masuk ke dalam sekolah. Dari segi sopan santun dan hormat kepada guru-guru, walaupun sekarang saya sudah
murid, tapi saya masih merasa segan dan segan terhadap guru-guru karena saya tahu betapa besar jasa mereka untuk saya bisa sampai seperti saat ini. Selama sekolah di Santa Ursula, pasti kalau ditanya alumni, dukanya banyak. Kenapa? Aturannya banyak, disiplin banget, kita nggak boleh telat, kita harus bertanggung jawab. Selain itu pelajarannya juga banyak, tapi di sisi lain ada nilai-nilai serviam yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Kalau untuk masalah nilai-nilai tersebut, mungkin sekali pada saat 21 tahun yang lalu saya nggak merasa itu perlu buat kehidupan saya, atau saya merasa bahwa kenapa sih guru-guru harus segitunya sama kita. Tapi setelah saya berkecimpung di masyarakat, setelah saya kuliah, terus saya bekerja, saya merasakan sekali bahwa kedisiplinan, etos kerja, bagaimana ambisi dan nilai-nilai prinsip hidup yang kita dapatkan di sekolah Santa Ursula itu sangat-sangat membantu kita untuk bertahan. Seperti kita tahu bersama bahwa sekarang zamannya digital, masyarakat di luar sana sudah sangat heterogen. Dan pertanyaannya adalah sebagai orang sekarang, karena saya sebagai orang tua, saya sangat mengerti bahwa penting sekali untuk memilih sekolah untuk anak-anak. Sampai saat ini saya masih merasa bahwa Santa Ursula adalah sekolah yang tepat untuk kedua anak saya. Kebetulan anak saya ada di SD Santa Ursula saat ini. Mengapa? Walaupun umur sekolah Santa Ursula sudah berpuluh-puluh tahun, biasanya dianggap orang sebagai old fashion, tapi sekolah Santa Ursula itu selalu berusaha mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti contohnya sekarang pembangunan fisik sekolah yang luar biasa, semua baru, teknologi smart, monitor di setiap kelas, adanya mulai masuk ke dalam metaverse pendidikan gitu. Kalau dilihat bahwa banyak sekali loncatan-loncatan yang terjadi dari 21 tahun yang lalu ketika saya meninggalkan sekolah SMP Santa Ursula. Semakin tumbuh kebanggaan saya terhadap sekolah saya. Lalu lanjutnya, selain pembangunan fisik, selain dari segi kurikulum dan pendidikan, kita nggak perlu tanyakan lagi gitu tentang apa sih kehebatan Santa Ursula, itu sudah terpampang nyata di mana-mana. Selanjutnya saya juga yang jadi penting untuk saya networking. Kenapa? Karena saya masih berteman loh sama teman SD Santa Ursula, saya masih berteman sama teman-teman SMP. Kita masih saling bertukar pengalaman, teman-teman saya udah ada di mana-mana. Jadi kita masih tali persaudaraan tidak pernah putus. Lalu yang selanjutnya, apalagi dengan kakak-kakak senior, dengan adik-adik, itu kuat sekali. Sehingga jaringan alumni Santa Ursula luar biasa untuk membantu kita di kemudian hari, di dunia pekerjaan, di dunia kemasyarakatan, dan sebagainya. Yang paling melekat buat saya dari 21 tahun yang lalu, mungkin Pak Bambang tahu di sini ya, dulu kita pasti nakal lah gitu ya, nggak mau belajar, susah, apalagi Pak Bambang dulu pelajarannya fisika. Siapa sih yang suka fisika? Mungkin banyak ya, tapi saya enggak gitu. Tapi yang melekat sama saya sampai saat ini dan saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya adalah setiap kali awal perkuliahan saya selalu bilang bahwa kuncinya orang untuk berhasil itu cuma satu kata, 3 huruf. Katanya mau, M-A-U. Itu berkesan sekali di saya. Kenapa? Karena kalau kamu gak bisa tapi kamu mau, pasti kamu akan berusaha. Kalau kamu merasa susah tapi kamu mau, maka kamu akan bisa mencapai titik terbaik dalam hidup kamu. Dan itu tuh tertanam sekali di diri saya. Jadi kita itu tidak diajarkan untuk menyerah, kita diajarkan untuk selalu berusaha sebagai dulu siswa-siswa SMP, dan kita diajarkan untuk terus berusaha bahwa kita
kita pasti bisa memberikan yang terbaik dari diri kita. Nilai-nilai seperti itu yang saya rasa itu penting buat anak-anak kita di masa depan. Untuk apa? Untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dengan adanya teknologi digital di mana-mana. Peran kita, mungkin saya sekarang merasa karena saya juga sebagai orang tua bahwa sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depannya. Dan sampai saat ini, kebetulan anak saya juga perempuan, saya berharap sekali anak saya bisa mendapatkan pendidikan di SMP Santa Ursula nantinya di jenjang lanjutannya, untuk mempersiapkan diri dia sebagai seorang wanita yang utuh dalam arti kata, dari segi pendidikan, dari segi nilai-nilai, dari segi nilai keagamaan yang kuat, sehingga mereka bisa bertahan ke depannya di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Berikut ini merupakan barcode yang bisa di-scan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana PPDB SMP Santa Ursula Jakarta.